Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firman Taufikur Rahman, SOS MSI, selaku dosen mata kuliah retorika dan teknik presentasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Masulaideti Samsudin dengan NIM 7020121007. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 7 di Stisip Widya Puri Mandiri Sukabumi. Tujuan dibuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah retorika dan teknik presentasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menyelesaikan masalah dengan AI, menakar etika teknologi. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu gak sih apa itu AI atau apa itu etika teknologi? Mari kita bahas bersama. AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, adalah cadangan ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI juga dirancang untuk memahami, belajar, membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Sedangkan etika teknologi merupakan cabang etika yang membahas dampak sosial, moral, dan nilai-nilai manusia dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi. Dalam era digital yang semakin maju, seperti hadirnya kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan teknologi blockchain, etika teknologi menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan membawa manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI ini telah membawa revolusi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dari sektor kesehatan hingga pendidikan, dari transportasi hingga hiburan. AI memberikan solusi yang inovatif, efisien, dan seringkali mampu menghemat biaya. Namun, penerapan AI juga memunculkan pertanyaan etis yang mendalam tentang privasi, keadilan, tanggung jawab, dan dampak yang akan terjadi pada manusia ke depannya. Selanjutnya ada peran AI dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, ada otomasi proses dan efisiensi operasional. AI dapat mengotomasi tugas-tugas rutin dan repetitif sehingga mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan manusia. Contohnya seperti penggunaan chatbox untuk layanan pelanggan, RFA untuk robotic process automation untuk otomatisasi pekerjaan dan administrasi. Yang kedua ada analisis data yang cepat dan akurat. AI mampu memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola atau tren yang tidak terlihat oleh manusia. Contohnya seperti machine learning dalam analisis pasar keuangan atau prediksi cuaca dalam berbasis AI. Yang ketiga ada solusi dalam dunia kesehatan. AI juga membantu meningkatkan akurasi diagnosis, mengurangi waktu perawatan, dan mengidentifikasi penyakit. Contohnya seperti memindai gambar medis dengan algoritma AI, asisten virtual untuk memantau kesehatan pasien. Yang keempat ada optimalisasi dalam transportasi. AI membantu meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam sektor transportasi. Contohnya seperti sistem kendaraan otonom yang mengurangi resiko kecelakaan, analisis rute yang pengiriman logistik yang lebih cepat. Yang kelima ada mendukung keputusan di berbagai bidang. AI menyediakan rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya seperti rekomendasi dalam e-commerce, penggunaan AI dalam pengrekrutan tenaga kerja untuk menyaring kandidat. Yang keenam ada solusi dalam pendidikan. AI memungkinkan pembelajaran yang diprofesionalisasi dan memperluas akses pendidikan. Contohnya seperti platform e-learning yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Ada juga aplikasi berbasis AI untuk mempelajari bahasa baru atau membantu untuk mengerjakan tugas.
7. Ada membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap teknologi sangat bergantung pada sejauh mana pengembangan mematuhi prinsip dan etika. Selanjutnya ada manfaat AI dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas seperti mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu yang banyak. Selanjutnya ada meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data, membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini, mengoptimalkan proses dan meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua ada membantu dalam pengambilan keputusan. AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan ini seperti menyediakan informasi yang akurat dan terkini, menganalisis data dan mengidentifikasi pola dan tren, membantu dalam evaluasi resiko dan mengidentifikasi kemungkinan hasil. Selanjutnya menyediakan rekomendasi dan saran untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada meningkatkan akurasi dan presisi. AI dapat membantu meningkatkan akurasi dan presisi ini seperti menggunakan algoritma yang canggih untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tren yang tidak dapat dilihat oleh manusia mungkin, meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data, mengurangi kesalahan dan meningkatkan presisi. Yang keempat ada membantu dalam penelitian dan pengembangan. AI dapat membantu dalam penelitian dan pengembangan ini seperti menganalisis data dan mengidentifikasi pola dan tren, membantu dalam pengembangan model dan simulasi, dan menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk penelitian. Selanjutnya ada pentingnya etika teknologi dalam pengembangan AI. Yang pertama, melindungi privasi dan data pengguna. AI bergantung pada pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar, yang seringkali mencakup informasi pribadi. Tanpa etika yang jelas, data ini beresiko disalahgunakan. Yang kedua, ada menghindari diskriminasi dan bias. AI dapat mereplikasi atau bahkan memperburuk bias yang ada dalam data pelatihnya. Hal ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil, seperti diskriminasi berdasarkan ras, gender, dan atau status ekonomi. Nah, yang ketiga ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem AI seringkali dianggap sebagai kotak hitam yang sulit dipahami, bahkan oleh pengembangnya. Tanpa transparansi, sulit untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang salah atau merugikan. Selanjutnya, yang keempat ada membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap teknologi sangatlah bergantung pada sejauh mana pengembangan mematuhi prinsip etika. Selanjutnya, yang kelima ada menjamin manfaat yang merata. AI memiliki potensi untuk membawa manfaat besar. Tanpa etika, teknologi ini dapat memusatkan kekuasaan dan keuntungan hanya pada segelintir pihak. Selanjutnya, yang keenam ada mendukung keamanan teknologi. AI yang digunakan tanpa kontrol etis dapat menimbulkan resiko seperti pengembangan senjata otonom atau manipulasi informasi. 7. Ada membangun kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap teknologi sangat bergantung pada sejauh mana pengembangan mematuhi prinsip dan etika. Akhir ada tantangan etika dalam pengembangan AI. Yang pertama ada privasi dan keamanan data. AI memerlukan akses data besar untuk belajar dan membuat keputusan. Namun, ini dapat menimbulkan resiko privasi dan keamanan data, seperti pengumpulan data pribadi tanpa izin, penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak diinginkan, kehilangan atau pencurian data. Yang kedua ada bias dan diskriminasi. AI dapat mengandung bias dan diskriminasi jika data yang digunakan untuk melatih juga mengandung bias, seperti diskriminasi rasia atau gender dalam pengambilan keputusan,
bias dalam pengumpulan data yang dapat mempengaruhi hasil, kegagalan dalam mengenali dan mengatasi bias. Yang ketiga ada kehilangan pekerjaan. AI dapat mengotomatisasi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia sehingga dapat menimbulkan kehilangan pekerjaan seperti pergantian pekerjaan manual dengan robot, otomatisasi pekerjaan administratif, kegagalan dalam mengembangkan keterampilan baru untuk bekerja. Keempat ada penggunaan AI untuk tujuan jahat. AI dapat menggunakan untuk tujuan Yang keempat ada penggunaan AI untuk tujuan jahat. AI dapat digunakan untuk tujuan jahat seperti serangan siber, pengintaian, atau propaganda, seperti penggunaan AI untuk membuat serangan siber yang lebih efektif, penggunaan AI untuk mengumpulkan informasi pribadi tanpa izin, penggunaan AI untuk menyebarkan propaganda atau disinformasi. Yang kelima ada akuntabilitas dan transparansi. AI dapat membuat keputusan yang tidak transparan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti kegagalan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, kegagalan dalam menyediakan informasi tantangan data yang digunakan, kegagalan dalam memastikan bahwa AI yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai menyelesaikan masalah dengan AI, menakar etika teknologi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.